الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah. Tentunya tidak kata yang patut kita ucapkan melainkan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, berbagai macam anugerah kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yakni diturunkannya Al-Quran Karim sebagai pedoman hidup kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuju jalan yang benar, yang telah membawa kita menuju jalan yang lurus, yang telah membawa kita menuju kebahagiaan hidup di dunia dan kelak di akhirat selama kita mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Saudara hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khususnya bagi pribadi khatib dan umumnya bagi saudara-saudara sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni berupaya sekuat tenaga kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya sekuat tenaga kita untuk menjauhi terhadap apa-apa yang dilarangnya. Saudara hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah singkat ini khatib akan menyampaikan juga khutbah berbenah diri menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayangnya memberikan bimbingan kita agar hidup yang sebentar, hidup yang sementara di dunia ini lebih terarah, lebih fokus. Di samping tentunya kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, tapi tujuan akhirat adalah tujuan yang paling utama dan tidak merupakan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bimbingan kepada kita khususnya pada surah Al-Hasyr surah 59 ayat 18 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Satu sisi memberikan gambaran betapa dekatnya Allah kepada kita. Allah selalu menyapa dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kedekatan. Dan dalam konteks ayat ini juga yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, yang imannya tentunya stabil, kuat dan kokoh. Pertama, ittaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni dalam konteks ini berupaya melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi terhadap apa-apa yang dilarangnya. Di mana tentunya untuk mengetahui perintah dan larangan secara khusus, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan uraian dalam kitab suci Al-Quran, yaitu sekitar 89 ayat terkait yanida. Ayat ini adalah salah satunya, yaitu perintah bertakwa kepada Allah, kemudian wal tanzur nafsum wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap manusia mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi dirinya untuk hari esok, untuk hari akhirat, untuk hari kiamat. Sudah seberapa banyak amal-amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian ayat ini perintah bertakwa, Allah ulang 2 kali, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks perintah takwa yang kedua ini, bagaimana agar kita bisa membenahi diri kita, memperbaiki amal-amal ibadah kita, yang sudah khusus hablum minallah juga hablum minannas, termasuk dalam konteks ibadah sholat kita. Sudah maksimalkan sholat ibadah kita, baik sholat 5 waktu yang wajib maupun sholat-sholat sunnahnya. Tentunya kita evaluasi, kita sempurnakan baik sisi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan uraian pada surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik wa la tamil al-basari innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan hendaklah kamu semua mencari karunia yang Allah berikan kepada kita untuk negeri akhirat. Dalam konteks ini, pertama kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam konteks ibadah sholat, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca kitab suci Al-Quran. Juga tentunya sedikit demi sedikit kita pun perlu untuk menambah wawasan kita, ilmu pengetahuan kita, khususnya untuk memahami kitab suci Al-Quran dan sunnah bagi Nabi Muhammad SAW, juga dalam konteks menata kehidupan kita. Karena tidak sedikit banyak manusia yang terpengaruh dengan kehidupan dunia sehingga melupakan kehidupan akhirat, termasuk banyaknya kasus-kasus korupsi dan selainnya. Dalam konteks ayat ini juga tentunya dengan mengetahui wawasan yang luas terhadap ajaran Islam khususnya, tentunya kita dapat menata kehidupan kita dimanapun kita berada, baik di rumah kita, di kantor kita, dimanapun kita berada. Ini adalah yang pertama. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan kehidupan dunia, karena kita masih perlu hidup, perlu bertempat tinggal, perlu bermasyarakat, perlu berkeluarga. Di sini konteksnya kita pun berupaya untuk bekerja keras mencari kehidupan. Tetapi dalam konteks mencari kehidupan pun Allah memberikan solusi, yaitu dengan cara halalan thayyibah, itu dengan cara yang halal dan thayyib. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dalam konteks ini, setelah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat 5 waktu, sholat wajib, sholat sunnah, dengan meningkatkan kualitas kuantitasnya,
dengan menjadikan sholat itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi bagaimana agar kita tingkatkan menjadi sebuah kebutuhan buat kita. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW memberikan apresiasi, memberikan motivasi, zuhilat qurratu aini bis sholat. Aku mencapai puncak ketenangan jiwaku dengan melaksanakan ibadah sholat. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita, zikir kita, perbanyak istighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak membaca sholat khusus di hari Jumat ini, juga perbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian setelah hubungan kita perbaiki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita pun berupaya agar kita berbuat baik ketika kita terjun di masyarakat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi yang sangat luar biasa agar kita mampu menata diri kita menuju lebih akhirat, khususnya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 83, surah An-Nisa ayat 36, diberikan sebuah informasi juga kehidupan kita, di mana setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, wa bil walisana wal qurba wal yatama wal masakin wa qul lil husna, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada saudara-saudara, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, yang bermanfaat. Pada surah An-Nisa dipertegas ayat 8 ayat 36, dan berbuat baik pula kepada teman-teman sejawat. Saudara hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini ditutup innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan, apa yang kita kerjakan. Dalam konteks ayat ini memakai kata khabir dalam arti sekecil apapun yang kita lakukan, maka begitu sangat lengkap catatan-catatannya. Oleh sebab itu tentunya sebuah nasihat buat kita semua melalui ayat ini, bagaimana agar kita fokuskan di samping kegiatan pekerjaan kita, rutinitas kita, kita pun fokuskan bagaimana agar kita bisa berbenah diri menuju negeri akhirat. Ada sebuah informasi bahwa ada seorang bercerita pernah mengalami mati suri, khususnya guru saya. Ketika itu ditenteng oleh dua orang besar. Yang pertama diperlihatkan neraka jarak 1 kilometer, panasnya sangat luar biasa. Bahkan beliau memperlihatkannya dari percikan api neraka itu dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua, beliau dibawa ke tempat yang sangat luar biasa, pepohonan yang indah, begitu menyejukkan, begitu sangat indah, dan itulah surga. Kemudian beliau bilang, wah sudah di sini saja, oh belum waktunya, kamu belum saatnya, maka kembalilah dan benahi dirimu sendiri. Nah, dalam konteks contoh ini, bagaimana kita pun menjadi sebuah nasihat buat kita, bagaimana dalam mengisi kehidupan ini kita jadikan sebagai ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, Rasulullah SAW memberikan apresiasi kepada kita, memberikan jaminan kepada kita, kullu ummati yadkhul jannata illa man aba. Tiap-tiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat tentunya kaget. Qalu ya Rasulullah, wa man yaba? Siapa Rasulullah orang yang enggan masuk surga? Rasulullah dengan penuh kebijakan menjawab, qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat, yang mengikuti ajaranku, yang mengikuti sunnah-sunnahku, sungguh ia masuk surga. Dan yang enggan mengikuti sunnahku, yang durhaka terhadap ajaran-ajaran, sungguh tidak termasuk orang-orang yang enggan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya dapat mengambil pelajaran khususnya pada surah Al-Masyar ayat 18, surah Al-Qasas ayat 77, sehingga kita dalam menempuh hidup yang sebentar ini dapat membenahi diri kita menuju negeri akhirat tanpa melupakan kehidupan dunia. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesuksesan
kebahagiaan dan kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan curahan rahmatnya, kasih sayangnya, memberikan maghfirah ampunannya, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya serta mendapatkan keridanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa li sa'iril muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah qawlan sadida yaslatu mu'amalakum wa yaktudun bakum. Wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man basara yawmiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat